Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis sistem penjualan barang pada toko sarana kuliah tersebut. Sebelumnya perkenalkan saya Denis Kita Fatia dengan ini 19210625. Saya Sofia Landa dengan NIM 192112887. Saya Jafal Muhammad dengan NIM 19210818. Saya Muhammad Ilham Hibatullah dengan NIM 19210454. Saya Muhammad Nur Alfat dengan NIM 19210416. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang toko sarana kuliah. Toko sarana kuliah adalah toko yang menampilkan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Toko ini berdiri sejak tahun 2016 dan aktif pada tahun 2017 dan mempunyai 2 karyawan yang melayani setiap transaksi. Toko sarana kuliah Pabot satu ini berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Toko sarana kuliah Pabot berada di Jalan Pasir Sari, Cikarang Selatan, Residensi Japas 17530. Ini menawarkan produk-produk yang tidak lengkap dengan toko lain. Revisinya adalah metode penelitian. Dalam kegiatan penulisan laporan ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu pertama, metode wawancara interview. Metode ini melakukan proses tanya jawab yang dilakukan penulis kepada kepala toko guna mendapatkan informasi secara terperinci mengenai kegiatan penjualan barang dan organisasi yang ada di dalamnya. Yang kedua itu adalah metode observasi. Metode ini dilakukan dengan proses pengamatan langsung terhadap kegiatan yang berhubungan dengan ini. Ketiga ada metode browsing. Metode ini dilakukan dengan menulis untuk membandingkan beberapa makalah yang ada dengan laporan penulis yang bertujuan melengkapi kekurangan pada laporan. Selanjutnya, di sini ada ruang lingkup. Pembuatan sistem informasi penjualan berbasis web berupa yang pertama ada prosedur pemesanan barang, yang kedua ada prosedur pembayaran secara tunai, dan yang ketiga ada prosedur pengiriman barang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. 1. Tentunya terdapat hambatan dalam prosesnya, yaitu A. Kurangnya informasi mengenai stok barang yang hampir habis, penyebabnya karena pengelolaan yang masih manual. B. Banyaknya pekerjaan yang seharusnya ditangani karyawan, namun dikerjakan oleh pemilik. C. Ketidakefisienan waktu karena terlalu sering mengecek barang secara manual. D. Penggunaan sistem catat tulis tangan yang menghambat laporan. E. Informasi stok yang tidak selalu diperbaharui. F. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, di mana itu bisa dijadikan informasi bagi pembeli terkait persediaan stok. Yang terakhir G. Laporan penjualan yang tidak sistematik. Kemudian untuk prosedur sistem berjalan, yang pertama ada proses pemesanan barang. Pemesanan barang ini dilakukan oleh pembeli dengan 3 cara. Yang pertama dengan mendatangi langsung toko dan memesannya di sana. Kedua melalui chat. Yang terakhir melalui sambungan telepon yang kemudian ditulis oleh karyawan. Dan dokumen masuknya yaitu berupa catatan pemesanan telepon. Proses yang kedua adalah proses penjualan barang. Proses penjualan barang dilakukan secara manual. Di komputer karyawan hanya terdapat data mengenai data barang yang dijual dan harganya tanpa menyertakan stok. Dan setelah barang berhasil terjual, tidak ada otomatisasi pengurangan untuk persediaan. Hal inilah yang membuat terkadang terjadi ketidaktahuan mengenai kekosongan barang. Dokumen masuknya berupa foto bukti transfer dan dokumen keluarnya yaitu nota pembelian. Adapun proses sistem berjalan yang ketiga adalah
proses pelaporan stok yang hampir habis. Karyawan mengontrol secara manual barang-barang yang persediaan hampir habis, kemudian menuliskannya di kertas untuk selanjutnya diserahkan kepada kepala toko untuk ditindaklanjuti. Proses ini menghasilkan dokumen keluar yaitu laporan barang hampir habis. Baik, selanjutnya ada spesifikasi dokumen masuk. Yang pertama, nama dan kontak pelanggan. Dokumen harus mencantumkan nama lengkap pelanggan, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Yang kedua, ada rincian pesanan. Dokumen harus mencantumkan rincian lengkap tentang pesanan pelanggan, seperti daftar produk yang dipesan, jumlah barang, nomor SKU jika ada, dan deskripsi singkat setiap item. Yang ketiga, ada total biaya. Dokumen harus mencantumkan total biaya pesanan, termasuk harga produk, pajak, biaya pengiriman jika ada, dan potongan harga atau diskon jika ada. Next. Selanjutnya ada spesifik dokumen masuk. Metode pembayaran. Dokumen harus mencantumkan metode pembayaran yang dipilih oleh pelanggan, seperti pembayaran tunai, kartu kredit, transfer bank, atau metode pembayaran lainnya. Selanjutnya, tanggal pesanan. Dokumen harus mencantumkan tanggal saat pesanan diterima oleh toko. Kemudian, instruksi pengiriman. Jika pelanggan memiliki instruksi khusus mengenai pengiriman pesanan, seperti alat pengiriman yang berbeda atau waktu pengiriman yang diinginkan, dokumen harus mencantumkannya secara jelas. Baik, selanjutnya adalah spesifikasi dokumen keluar. Pada dokumen keluar ini kami memiliki faktur penjualan berupa nama dan alamat toko perabotan, tanggal penjualan, nama dan alamat pelanggan, deskripsi lengkap barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli, harga satuan barang, total jumlah pembayaran. Dan untuk kwitansi, nama dan alamat toko perabotan, tanggal pembelian, nama dan alamat pelanggan, deskripsi lengkap barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli, harga satuan barang, total harga barang, total jumlah pembayaran, metode pembayaran yang digunakan. Baik, berikut adalah struktur organisasi toko kami, yaitu yang diketuai atau dimiliki oleh pemilik toko owner, lalu ada admin, lalu selanjutnya ada kasir, selanjutnya ada karyawan, dan pengantar barang, bagian gudang. Baik, setelah itu ada diskus diagram yang dimana sini ada 3 aktor. Jadi yang pertama itu ada owner bisa login, melakukan persediaan, mencetak laporan persediaan, mengelola penjualan, mencetak laporan penjualan, mengelola pembelian, mencetak laporan mengelola pesanan. Setelah itu ada aktor user yang dimana bisa melakukan login, bisa melakukan persediaan beserta harganya, melakukan pemesanan, memberikan invoice, tentu bisa mengupload bukti transfer, membatalkan pesanan, dan mencetak bukti transaksi. Yang terakhir ada aktor admin, yang dimana di sini admin bisa mengelola pesanan, melakukan login. Selanjutnya adalah IRD, yaitu diagram yang menunjukkan relasi antar entitas. Yang pertama ada tabel barang yang berelasi dengan tabel kategori. Kemudian tabel barang juga dapat dilihat oleh user, kemudian user dapat menyimpan keranjang. Selain itu user juga dapat melakukan permintaan yang dikonfirmasi oleh admin. Kemudian admin dapat mengelola pembelian dan dapat mengelola penjualan juga. Kemudian penjualan itu dapat dilaporkan ke owner. Owner juga dapat mengelola barang kemudian menerima laporan pembelian. Baik, karena materi sudah selesai dijelaskan, kita langsung saja demo aplikasi penjualan toko sarana mulia yang akan dijelaskan oleh Jacob.
Sekarang saudaranya Prof. Setelah di sini kami bermaksud untuk mendemokan program kami. Di sini ada halaman user. Halaman user yaitu halaman tempat di mana pelanggan dapat memesan barang dan melihat-lihat barang. Jika user ingin memesan barang, dia cukup mengklik barang apa yang diinginkan oleh user. Di sini kami contohkan ember. Kemudian jika barangnya diklik akan muncul detail barang. Nah, di detail barang ini ditampilkan mengenai detail dari barang yang diinginkan. Di sini dapat dilihat nama barangnya, kategorinya, dan segala macam. Kemudian jika user ingin menambah keranjang, bisa diklik tambah keranjang. Maka jika user ini belum terdaftar, maka harus mendaftar sebagai user. Di sini kami contohkan mungkin user (12), passwordnya user 12. Kemudian konfirmasi password ini harus sama dengan passwordnya, yaitu user 12. Kemudian dia daftar. Ya, setelah login, user diminta untuk melakukan login. Kita masukkan yang tadi, yaitu user 12. Passwordnya yaitu yang tadi juga sama, user 12. Kemudian masuk. Berhasil masuk. Nah, barang telah dimasukkan ke keranjang. Setelah itu kita masuk ke keranjang. Kemudian bisa lakukan pemesanan di sini, atau jika tidak ingin menaruh ke keranjang dulu, bisa langsung ke halaman yang tadi. Bukan mengklik tambah keranjang, tapi pesan sekarang. Di sini user diminta untuk memasukkan data mengenai nama pemesan, alamat, dan sebagainya. Adapun jika user kebingungan untuk proses pemesanannya, dapat mengklik petunjuk pemesanan. Di sini telah tersedia petunjuk untuk pemesanan tersebut. Nah, kita langsung masukkan saja nama pemesannya, mungkin Alfat, alamatnya Cikarang, nomor HP-nya ini mungkin. Kemudian kita masukkan jumlah pesanan, yaitu dia ingin memesan 2 maksudnya. Kemudian langsung pesan saja. Ya, setelah berhasil ini akan muncul invoice. Kemudian user harus mentransaksi pembayaran melalui rekening ini. Kemudian setelah ditransfer, maka dia harus mengupload bukti transfer tersebut, yaitu dengan mengklik kembali ini. Kemudian sudah muncul pesanan dia. Jika ingin melihat invoice lagi, maka dia mengklik ini. Jika dia ingin langsung upload atau mungkin batalkan, dia juga dapat membatalkan, atau kita langsung upload saja. Nah, di sini tempat user untuk mengupload bukti transfer tersebut.
Nah, kami contohkan mungkin yang ini hasil buktinya ya, telah muncul reviewnya, langsung saja kita upload. Setelah diupload seperti ini, user harus menunggu konfirmasi dari pihak toko. Kemudian pihak toko ini dapat diakses oleh admin. Kita langsung masuk saja ke halaman adminnya. Admin. Di sini admin adalah halaman untuk karyawan, di mana karyawan ini berjumlah 2. Saya contohkan untuk karyawan yang pertama, username-nya 1, dan masukkan password. Oh, ternyata username-nya adalah admin saja. Masukkan passwordnya. Kemudian langsung klik masuk. Iya. Kemudian untuk melihat pesanan yang tadi, kita cukup pergi ke halaman pesanan, kemudian akan muncul pesanan yang tadi. Nah, kita juga bisa lihat bukti transfer yang tadi dia kirimkan. Ya, seperti ini. Nah, jika bukti transfernya dirasa kurang jelas, dapat mengklik pesan yang dikembalikan. Contohnya yaitu foto yang Anda upload kurang jelas. Silakan upload kembali. Kemudian jika fotonya memang kurang jelas, bisa dikembalikan, atau alamatnya juga kurang jelas, nomor teleponnya tidak dapat dihubungi, juga bisa dikembalikan dengan pesan yang sesuai. Atau jika dirasa sudah cukup jelas, kita bisa langsung konfirmasi. Ya. Lalu setelah ini pesanan akan diantarkan oleh karyawan yang bersangkutan. Nah, jika telah sampai ke konsumen, maka dia bisa telah diantar. Oke. Nah, adapun di halaman user yang tadi akan muncul seperti ini. Pesannya yaitu pesanan telah diterima. Lalu jika ingin melihat bukti transaksi, dapat dilihat. Kemudian jika ingin cetak Excel, kita juga bisa. Ya, di sini sudah muncul bukti transaksinya, atau mungkin jika ingin dalam bentuk PDF juga bisa. Ya, bukti transaksinya seperti ini, atau jika ingin dalam bentuk potret juga bisa kita atur di sini. Selain bisa menyimpan dalam bentuk PDF, juga dapat melakukan print dari halaman ini. Kita contohkan save ke PDF dalam bentuk potret. Namanya ini saja.
Ya, telah berhasil di convert ke PDF ya. Setelah itu kita kembali ke halaman yang tadi. Nah, setelah ini user juga dapat menghapus pesanan jika bukti telah disimpan supaya tidak memenuhi daftar pesanan ini. Kita klik OK saja, lalu pesanan akan terhapus. Kita kembali lagi ke halaman admin. Di sini selain mengelola pesanan, admin juga dapat mengelola penjualan, di mana jika ada di toko orang yang datang kemudian ingin membeli sesuatu, misalnya gayung sejumlah 1 atau berapapun, dia dapat konfirmasi di sini dan stok akan berkurang otomatis dan nanti akan dapat dilaporkan ke halaman owner. Kemudian juga bisa melakukan pembelian seperti tadi, misalnya di toko tersebut terdapat kedatangan barang baru, misalnya kain pel, dapat ditulis di sini, misalnya bertambah 2 pieces, dapat dikonfirmasi dan akan bertambah sejumlah yang dikirimkan tadi. Jika data barang belum tersedia di tabel ini, kita bisa menambah data pembelian lewat form tambah data ini. Di sini admin diminta untuk memasukkan nama barang yang kita isi, misalnya mangkok. Kategorinya mangkok, deskripsinya ceritanya mangkok ini bagus, harganya misalnya 12.000, jumlah barangnya 12, masukkan batas ideal, kita isi 5 saja. Lalu untuk gambar, ini misalnya mangkok, kemudian kita tambahkan ya, data barang berhasil ditambahkan. Kemudian untuk halaman owner di sini juga sama, kita diminta untuk ownernya diminta untuk login. Di sini kami sudah menyiapkan username dan password untuk owner. Ya, kita langsung masuk saja. Di sini disediakan laporan, baik itu laporan penjualan, pembelian, maupun persediaan, yang mana bisa dilihat dan dicetak dan dalam bentuk Excel atau PDF sesuai yang diinginkan, seperti yang tadi. Kemudian owner juga dapat melakukan apa yang dilakukan oleh admin dengan cara mengklik mode admin ini. Ya, seperti ini. Dapat seperti tadi melakukan penjualan seperti yang admin lakukan, juga pembelian sama, tambah barang juga ada ya, seperti ini, seperti yang tadi. Kemudian pesanan juga sama.
Kemudian yang mungkin membedakan adalah persediaan ini. Jadi data persediaan hanya dapat diakses oleh dan diubah oleh owner dari toko Sarana Mulia. Kita coba untuk ubah data ya. Ubah yang tadi kita tambahkan. Seperti ini. Mungkin deskripsinya ingin kita ubah. Bagus sekali. Kemudian jumlah barang yang ingin kita ubah jadi 15. Gambarnya juga sama. Ubah menjadi ini misalnya. Ya, ubah data, maka dia akan berubah. Nah, di sini kami juga menyediakan fitur di mana jika jumlah barang kurang dari jumlah ideal yang tadi kita masukkan adalah 5, maka dia akan, misalnya kita lakukan penjualan, misalnya warung membeli mangkok sejumlah 11 misalnya. Mangkok ini ada penjualan sebanyak 11, maka dia akan memberitahukan bahwa jumlah persediaannya hampir habis, yaitu 4. Ini dapat menjawab permasalahan toko yang mana terkadang sulit untuk mengetahui persediaan barang yang hampir habis. Kemudian sama seperti admin, dia juga dapat melakukan logout dan kembali ke halaman login owner. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.